Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022. Oke, pada Hari Kemerdekaan ini saya mau curhat ya, atau berbagi informasi lah sama teman-teman, berbagi tukar pikiran. Nah, ini motor Prigo punya istri saya ini beli Januari 2022. Sekarang udah bulan Agustus, berarti sekitar 8 bulan. Awalnya ini nggak ada masalah sama sekali, cuman menjelang akhir bulan Juli ya, bulan Julian, ini motor kendalanya mulai kelihatan ya. Ini masalahnya mulai kelihatan di motor ini, yaitu knalpot ngebul putih ketika di starter ya, ketika di pagi hari, ketika mulai dipanasin. Kata istri saya keluar asap putih, tapi nggak lama, cuman 1 menitan lah. Nah, apa sih yang menyebabkan keluar asap putih di pagi hari? Cuman pas manasin doang. Nah, itu kalau pengalaman saya bongkar motor itu ada di seal klep ya. Seal klep bisa saja bocor atau getas ya, retak, bisa jadi. Karena ini kan, tapi kok bisa motor baru seperti itu ya? Bisa-bisa aja bro, bisa-bisa aja bro. Apalagi kalau ini pembuatannya tahun 2021 misal, tapi terregistrasi tahun 2022. Berarti ini ngendap di gudang ya, barangnya ngendap di gudang agak lama, jadi gak dipanasin. Bisa aja sih karet seal klepnya getas ya. Saya juga belum bongkar sih, soalnya kan ini motor masih dalam garansi ya. Nanti kita akan pergi ke berlian motor ya, ke Yamaha Berlian. Ini kan belinya di Berlian. Apakah ini kalau masalah seperti ini masuk garansi atau tidak ya? Untuk saat ini saya belum berani bongkar ya. Tapi kalau misalkan masalahnya ini tidak termasuk garansi ya, mendingan saya bongkar sendiri aja. Ya enggak guys. Oke, kita akan coba ya. Saya juga belum nyalain, ini pertama kali nyalain. Apakah karena telat servis tempo hari? Saya rasa sih enggak ya. Karena motornya juga jarang dipakai, terus oli juga baru 2 kali ganti sih. Ya, ini kemarin servis ketiga pas akhir bulan Juli kemarin. Tapi olinya baru diganti 2 kali. Apakah itu ngaruh ke kerusakan yang tadi? Saya rasa enggak ya. Ini dilihat dari kilometernya, ini baru 1586 guys. 1586 ya. Itu kalau dalam bulan pemakaiannya 8 bulan, ini harusnya melebihi 4.000 ya, 4.000-5.000 km lah. Tapi ini yang punya saya ini baru 1.500 karena motor ini jarang dipakai. Jadi sangat tidak mungkin kalau karena perawatan ya, karena ini jarang dipakai gitu. Oke, kita nyalakan saja. Oke, kita lihat. Nah, itu mulai keluar asap tipis tuh. Ini mulai keluar asap tipis. Tapi anehnya sih, mulut knalpotnya ini garing ya. Biasanya kalau ngebual karena oli, biasanya di sini ada endapan oli biasanya. Tapi ini enggak. Makanya kita coba ya, kita nyalakan beberapa menit.
Jadi ini juga dicek olinya tadi nih di sini, dicek si takaran olinya ini masih dalam aman ya, kategori aman. Terima laporan dari istri saya, katanya pas nyalain di pagi hari ngebul, katanya begitu. Ini kita buktikan, tapi tadi emang ngebul dikit sih, ngebul dikit. Mungkin di kamera nggak kelihatan, ngebul dikit, tipis banget. Wes, kita gas dikit-dikit. Ya ini ketika digas awal doang sih, tadi digas agak ngebul dikit, tapi tipis banget. Ini masih dalam kategori aman sih ngebulnya, ya. Oke, lalu bagaimana cara ngatasinya untuk sementara ya? Untuk sementara kalau teman-teman lagi nggak punya duit, terus atau lagi nggak ada waktu untuk ke dealer resmi, teman-teman bisa cek dulu kadar takaran olinya. Ini berkurang drastis apa enggak? Masih dalam kategori aman apa enggak? Caranya, bentar, kita matikan dulu guys. Oke, kita buka ya. Kita buka tutup olinya. Nah, di sini ada marking nih. Ini ada marking. Ada tulisan BSD ya. B5D. Bukan BSD ya, tapi B5D. Kalau masih dalam ini nih. Masih dalam marking ini. Kalau misalkan olinya masih full segini atau di tengah-tengah ini, di tengah-tengah tanda ini nih, tanda yang apa sih? Tuh, silang XX ini. Kalau masih di tengah, berarti dalam kategori aman. Rejaki nggak boleh, sini. Tapi kalau udah mau di ujung ya itu berarti olinya berkurang banget ya. Oke. Kita tes dulu ya, kita bersihkan dulu ini bercak olinya kita bersihkan dulu. Nah, saya pakai celana aja deh guys. Lupa nggak bawa lap. Oke, kita bersihkan dulu. Kemudian kita colokin ke lubang olinya tanpa diputar. Oke, kita colokin kayak gini lalu kita cabut. Nah, ini olinya masih full ya, masih dalam keadaan penuh. Adapun di sebelah sini ini masih hampir menyentuh full, sini. Jadi mungkin ini berkurangnya cuma dikit, tapi kalau di sebelah sini ini nggak berkurang sama sekali. Ini masih dalam kategori sangat aman. Ini kategori masih aman. Nah, kalau misalkan udah di tengah-tengah, kalau di tengah-tengah sih masih aman juga. Tapi kalau misalkan udah hampir di ujung sini, teman-teman wajib nambahin oli ya. Kalau lagi gak punya duit, boleh nambahin oli doang. Nggak ada waktu ke bengkel, tambahin aja oli. Sekitar 100 ml ya. Atau sekitar 100 sampai 150 ml lah. Jangan kebanyakan juga, nantinya motor jadi tarikannya berat. Ntar pernapasan mesin jadi terganggu kalau kebanyakan oli. Nantinya kalau kebanyakan olinya masuk ke sini nih, ke filter udara. Karena kan pernapasan mesin nyambung ke filter udara. Jadi dia ngambil napasnya dari filter bensin. Kalau olinya penuh, ketika mesin berjalan, ntar olinya ke pompa
malah ke sini, naik ke sini. Itu kalau kebanyakan oli efeknya gitu. Ya kisaran 100 sampai 150 ml lah kalau mau nambahin. Kalau teman-teman lagi nggak punya waktu ke bengkel gitu, atau lagi kamu nggak punya duit, tapi itu juga olinya mesti sama gitu. Kalau teman-teman pakai yang Malub yang 10W, pakainya juga yang Malub yang model itu. Jangan dicampur sama oli-oli lain. Bisa dicampur asal satu jenis ya. Misalkan teman-teman awalnya pakai yang Malub 10W 40 misal, tapi teman-teman di rumah adanya Enduro 10W 40, nggak apa-apa, campur aja. Tapi kalau misalkan teman-teman asalnya yang Malub 10W terus dicampur dengan Enduro yang 20W, itu nggak boleh, atau yang 15W itu nggak boleh. Jadi harus disamain W-nya ya, biar kekentalannya sama gitu. Oke, ataupun cara yang kedua, ganti oli sekalian ya, ganti oli sekalian sama yang oli yang agak kental. Misal kalau sebelumnya teman-teman pakai oli yang Malub 10W 40, nah teman-teman pakai oli yang ukuran 15W 40 ya, 15W atau 20W. Itu bisa. Tapi oli yang 15W atau 20W, kalau 20W ada sih dari Enduro ya, setahu saya. Kalau 15W itu ada dari Shell, tapi itu mineral guys. Kalau yang dari Shell yang 15W itu. Tapi kalau Enduro yang 20W itu sintetik ya. Teman-teman fungsi daripada atau kelebihan oli sintetik itu membersihkan mesin ya. Terus juga ya lebih unggul sintetik sih intinya mah. Itu aja. Oke, sekian dulu untuk curhatan hari ini. Saya juga bingung nih mau dikomplainin ke bengkel resmi apa enggak, soalnya ini dalam kategori aman ya, masih dalam kategori aman, ngebolnya cuma dikit banget. Jadi mungkin ya nggak tahu lah, apa ntar aja di komplainnya di servis keempat ya, soalnya masih aman banget sih guys ya. Oke, apalagi ya mungkin sekian dulu lah untuk video curhatan hari ini. Semoga teman-teman yang punya Prigo atau Pazio, soalnya Prigo sama Pazio terus Myoger mesinnya sama, jadi mungkin keluhannya pun sama gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.